Hercules dikenal sebagai sosok kontroversial, disegani sekaligus ditakuti. Dari anak jalanan hingga menjadi tokoh kuat di balik ormas GRIP. Inilah kisah penuh lika-liku dari Hercules Rosario Marsal. Hercules lahir di Timor Timur pada tahun 1966. Nama aslinya adalah Rosario de Marsal. Ia mengalami masa kecil yang keras di tengah konflik dan kehilangan sebagian lengan dalam perang sipil saat membantu milisi pro-Indonesia. Setelah kejadian itu, ia dibawa ke Jakarta untuk pengobatan dan akhirnya tinggal di ibu kota. Dari sinilah semuanya dimulai. Di Jakarta, Hercules membangun kekuasaan di Tanah Abang. Ia memimpin preman-preman dan mendapat reputasi sebagai penguasa pasar. Ia dikenal memiliki loyalitas yang tinggi dan gaya kepemimpinan yang tegas, bahkan brutal. Namun, hubungan dekatnya dengan militer, khususnya dengan tokoh-tokoh besar di masa Orde Baru, membuatnya tak tersentuh hukum selama bertahun-tahun. Namun, roda kehidupan berputar. Ketika Orde Baru tumbang, pengaruh Hercules ikut melemah. Ia sempat ditangkap atas beberapa kasus kekerasan dan kepemilikan senjata. Penangkapannya menjadi titik balik. Banyak yang mengira itu akhir dari sepak terjangnya, tapi ternyata tidak. Dari masa lalu yang kelam, Hercules mencoba membangun citra baru. Ia mendirikan GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, sebuah ormas yang katanya bergerak di bidang sosial dan politik. Meski citranya masih kontroversial, Hercules mengklaim GRIP hadir untuk memberdayakan rakyat kecil dan menjadi wadah perubahan. Bahwa saya tidak kenal dengan Publik memiliki pandangan beragam. Sebagian memandangnya sebagai pahlawan jalanan yang memperjuangkan kaum kecil. Namun, tak sedikit pula yang masih mengaitkan Hercules dengan kekerasan dan dunia hitam. Apapun persepsinya, satu hal yang pasti, perjalanan hidup Hercules adalah cermin kompleksitas kehidupan sosial politik Indonesia. Dari korban perang menjadi raja jalanan hingga membangun ormas, Hercules adalah contoh bahwa hidup bisa berubah drastis ke arah yang kita pilih sendiri. Saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya orang perwira. Kalau kamu suka kisah tokoh-tokoh seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Aksi segerombolan orang yang katanya ormas, tapi kelakuannya kayak preman. Katanya Indonesia mau jadi negara yang ramah investasi. Tapi yang datang malah mobil ormas bawa proposal pungli. Belum juga pabriknya jadi, ormas sudah berdiri duluan minta jatah kopi. Kopi belum bayar.